Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada hadis yang membahas tentang sujud sahwi. An Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin Buhainah, semoga Allah ta'ala meridhoinya. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Buhainah ini adalah termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang dikenal nisbatnya kepada ibu beliau, yaitu Buhainah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimud dhuhra faqama fi rak'ataini ulayaini wa lam yajlis. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama manusia, sholat duhur. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan tasyahud awal. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung bangkit. Faqaman nasu ma'ahu, maka manusia pun ikut berdiri bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasusnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat kedua sholat duhur harusnya melakukan apa? Tasyahud awal. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung bangkit dan lupa untuk melakukan tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, dan manusia pun akhirnya ikut bangkit sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit. Hatta idza qada shalah, sampai tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan salat. Wantadharan nasu taslimahu, dan manusia menunggu salamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabbara wa huwa jalisun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dalam posisi duduk. Fasajada sajadataini qabla an yusallim summa sallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud 2 kali sebelum salam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini jamaah, inti pembahasannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lupa melakukan tasyahud awal. Kemudian di akhir sholat beliau melakukan apa? Sujud sahwi yang beliau lakukan sebelum salam. Ini inti pembahasan yang ada pada hadis Abdullah ibn Buhainah. Dari hadis ini jamaah ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah siapa yang lupa tasyahud awal sampai dia bangkit dengan posisi yang tegak, maka dia tidak boleh turun lagi untuk melakukan tasyahud awal. Namun dia lanjutkan sholatnya nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia ingat sebelum bangkit dari rukuk, sebelum bangkit dari tasyahud awal, sebelum bangkit sebelum bangkit dengan posisi tegak yang harusnya dia tasyahud awal, ketika mau bangkit dia ingat sebelum bangkit dalam posisi sempurna tegak, maka di saat itu dia turun untuk melakukan tasyahud awal. Jadi intinya jamaah, kalau seandainya kita lupa tasyahud awal, kalau ingatnya sebelum berdiri tegak, kita ngapain?
duduk lagi. Nanti di akhir tidak perlu tasyahud awal. Tapi kalau seandainya kita ingatnya sudah berdiri tegak, maka tidak boleh duduk lagi, namun melanjutkan sholatnya nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya ada 3 hal yang menjadi sebab seseorang harus melakukan sujud sahwi. Yang pertama adalah karena adanya penambahan di dalam sholat. Yang kedua adalah karena adanya pengurangan di dalam sholat. Dan yang ketiga adalah karena terjadi keraguan. Di dalam hadis ini yang dibahas adalah pengurangan di dalam sholat. Kurang apa di sini? Tasyahud awal. Maka melakukan sujud sahwi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ketika terjadi penambahan. Pada pertemuan yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar. Kemudian di baru 2 rakaat beliau sudah apa? Salam. Akhirnya beliau nambah lagi 2 rakaat. Di situ ada penambahan. Penambahan apa? Penambahan salam. Salamnya 2 kali. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud sahwi. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duhur 5 rakaat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur 5 rakaat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun melakukan sujud sahwi. Jadi kalau ada penambahan jamaah, maka disyariatkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Begitu pula kalau seandainya penambahannya berupa ucapan atau berupa doa. Contohnya seseorang ketika rukuk harusnya membaca Subhana Rabbiyal Azim. Harusnya dia membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika rukuk dia bacanya malah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Ketika dia ingat, maka dia langsung membaca Subhana Rabbiyal Azim, selesai, enggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia ingatnya sudah bangkit dari rukuk, berarti posisinya apa? Iktidal, maka tidak boleh turun lagi untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim. Tapi lanjutkan sholatnya, nanti di akhir melakukan apa? Sujud sahwi. Ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau di pertemuan kali ini jamaah, sujud sahwi yang disebabkan oleh pengurangan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak melakukan tasyahud awal. Dan tasyahud awal itu termasuk wajib sholat yang harus dilakukan. Ketika seseorang dia lupa melakukan tasyahud awal, tadi kita sampaikan kalau seandainya dia ingat sebelum berdiri tegak, maka dia harus apa? Duduk. Tapi kalau seandainya dia ingat sudah berdiri tegak, maka tidak boleh duduk, nanti di akhir melakukan apa? Sujud sahwi. Yang kedua, berkaitan dengan pengurangan juga jamaah, adalah mengurangi rukun sholat. Kalau tadi mengurangi wajib sholat. Karena di sholat itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang paling tinggi itu rukun. Di bawahnya wajib, di bawahnya lagi sunnah. Kalau tadi tasyahud awal hukumnya apa? Wajib. Kalau hukumnya wajib, maka jikalau ingat setelah pindah ke rukun berikutnya, tidak boleh kembali lagi. Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan adalah rukun itu contohnya apa Ustaz? Sujud, rukuk, iktidal, duduk di antara 2 sujud. Ini contohnya rukun. Kalau yang ditinggalkan rukun, maka dia harus balik lagi. Selama belum sampai ke posisi rukun yang dia tinggalkan. Contohnya, seseorang sholat subuh. Di rakaat pertama jamaah, dia sujudnya hanya sekali. Habis sujud sekali, dia langsung bangkit. Berarti kan dia meninggalkan rukun. Kira-kira yang ditinggalkan rukun apa di sini? Yang pertama duduk di antara 2 sujud. Yang kedua adalah sujud yang kedua. Dia langsung bangkit. Karena dia meninggalkan rukun jamaah, maka ketika dia sudah bangkit, walaupun sudah berdiri tegak, bahkan sudah membaca surat, tapi karena yang ditinggalkan rukun, dia turun lagi.
Kalau tadi maaf yang pertama yang ditinggalkan wajib, kalau sudah berdiri tegak nggak perlu turun. Tapi kalau yang ditinggalkan rukun harus apa? Turun lagi karena ditinggalkan rukun. Apa yang dia lakukan? Langsung duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud yang kedua. Nanti di akhir sujud sahwi. Kenapa? Karena dia menambah. Ya karena dia menambah. Jelas ya, Ma? Saya ulangi. Jadi kalau terjadi pengurangan itu kalau yang ditinggalkan itu wajib, maka kalau sudah pindah ke gerakan berikutnya tidak boleh apa? Turun lagi. Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan rukun, maka harus apa? Turun lagi. Ustaz, kalau seandainya ingatnya itu di rokaat berikutnya. Contohnya sholat asar. Di rokaat pertama, dia lupa duduk di antara dua sujud, dia lupa sujud yang kedua. Berarti dia meninggalkan apa? Rukun. Lah kok dia ingatnya di rokaat kedua pas sedang sujud. Waduh, tadi rokaat pertama kurang apa? Duduk di antara dua sujud, kurang sujud yang kedua. Maka rokaat yang pertama tadi tidak dianggap. Kenapa? Karena tidak ada apanya? Duduk di antara dua sujudnya dan tidak ada sujud yang keduanya. Maka rokaat yang kedua dia dianggap sebagai rokaat pertama. Ini kalau seandainya ingatnya sudah sampai kepada rukun yang dia tinggalkan. Tapi kalau seandainya ingatnya belum sampai kepada rukun yang dia tinggalkan, ingatnya baru sampai ketika berdiri baca Al-Fatihah, maka ngapain? Turun lagi. Ini berkaitan dengan pengurangan. Jelas ya, Pak? Yang ketiga adalah karena ragu. Jadi sujud sahwi itu yang pertama karena ada penambahan, yang kedua karena pengurangan, yang ketiga karena ragu. Kalau seandainya karena ragu jamaah, kalau dia tidak bisa memastikan atau tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Contohnya ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Sholat asar dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat. Dan dia sama sekali nggak ingat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil rakaat terkecil. Berarti kalau seandainya ragu 3 atau 4, dianggap dia baru sholat berapa? 3 rakaat. Kemudian dia nanti di akhir sujud sahwi. Tambah 1 rakaat lagi, kemudian di akhir sujud sahwi. Yang kedua, kalau seandainya bisa mengira-ngira. Ini rakaat ketiga atau keempat, tapi dia ingat, kayaknya ini rakaat keempat. Maka dia ambil yang yakin, yaitu rakaat keempat, nanti di akhir dia sujud sahwi. Jadi intinya jamaah secara ringkas, sebenarnya pembahasan sujud sahwi itu panjang, namun intinya sujud sahwi itu sebabnya ada 3. Yang pertama apa? Penambahan. Yang kedua apa? Pengurangan. Yang ketiga apa? Ragu. Kalau terjadi penambahan, baik penambahan di sini penambahan rokaat, atau penambahan rukun, atau penambahan wajib, maka melakukan sujud sahwi. Yang kedua karena pengurangan. Kalau yang ditinggalkan yang wajib seperti tasyahud awal, maka kalau sudah pindah ke gerakan berikutnya tidak perlu apa? Turun lagi. Tapi kalau seandainya yang ditinggalkan adalah rukun, maka selama belum sampai ke rukun yang dia tinggalkan di rakaat berikutnya, maka dia turun lagi untuk melakukan rukun yang dia tinggalkan. Tapi kalau seandainya sudah sampai kepada rukun yang dia tinggalkan di rakaat berikutnya, maka rakaat yang tidak ada rukunnya tersebut tidak dianggap. Yang ketiga adalah karena ragu. Kalau seandainya ragu tidak bisa memastikan, maka ambil rakaat yang paling apa? Kecil, nanti sujud sahwi. Kalau seandainya ragu bisa memastikan, sama ambil beda. Kalau dia ragu bisa memastikan, maka ambil yang lebih dia yakini, nanti di akhir melakukan sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali hanya ini yang bisa sampaikan jamaah. Saya tidak membahas dilakukan sesudah atau sebelumnya. Karena insya Allah mau dilakukan sesudah atau sebelumnya sama-sama
Boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.